Herwanto, bisa dijelaskan agenda sidang hari ini, Bang? Agenda hari ini sebenarnya sangat kecewa ya, sangat kecewa. Yang pertama begini, kami para advokat ini ya sudah mungkin bisa dibilang ratusan kali mediasi. Bahkan di sini ada mediator nih. Ini mediator nih. Jadi selain advokat dia mediator juga. Jadi tadi kami seolah-olah didesak ya, bahkan dipaksa lah. Nah, kenapa saya bilang dipaksa? Karena saya sudah menyampaikan, saya bilang, Pak, kepada mediator, ya, boleh nggak saya menyampaikan secara lisan saja? Dan pada umumnya sama seperti bisa secara lisan, dan pada umumnya kita melakukan seperti itu. Ya memang ada diminta, tapi tidak harus diwajibkan. Nah, jadi mediasi itu boleh melalui lisan untuk mempersingkat waktu. Nah, seharusnya mediator tahu dong perkara ini menyangkut dengan 8 terpidana. Ya, harusnya bagaimana ya, pengadilan itu kan ada azasnya ya, sederhana, cepat, dan ringan biaya. Harusnya azas itu dipergunakan dong, sederhana, cepat, dan ringan biaya. Ini cepat yang nggak ada, kalau lama-lama juga biaya juga nggak jadi ringan kan? Nah, jadi yang pertama kami sangat kecewa hasil mediasi hari ini. Tetapi kekecewaan kami akan tumpahkan besok. Kami akan mendaftarkan gugatan permohonan pra peradilan. Jadi kami akan menggugat kembali, tapi dengan hal yang berbeda, pra peradilan, agar cepat, ya, kan hitungannya cepat ya. Begitu daftar, 3 hari kemudian ketua pengadilan mengeluarkan penetapan menunjuk hakim tunggal, kemudian menetapkan hari sidang, dan 7 hari wajib putus. Nah, ini kekecewaan kami, tapi alhamdulillah juga sih. Jadi kalau kata Rocky Gerung itu, ketika kita kecewa, otak harus berpikir. Nah, sekarang otak kami berpikir nih, apa yang harus kami lakukan terkait dengan kekecewaan ya yang disampaikan oleh mediator, sehingga menurut kami mengulur-ngulur waktu. Nah, jadi besok jam 10 kami akan daftarkan gugatan permohonan pra peradilan. Yang kami gugat siapa? Yang pertama Pak Kapolri sebagai termohon 1, Pak Kapolda Jawa Barat sebagai termohon kedua, karena ada kaitannya nih. Bang, padahal minggu kemarin lo udah bisa dibilang lo udah bersyukur banget laporan diterima, ada ininya. Namun sekarang lo kecewa lagi, Bang, artinya? Iya. Ya memang ya, karena begini ya. Saya juga tadi ya boleh-boleh aja dong kita menduga gitu kan. Ini kok ada apa nih dengan mediator? Kok seolah-olah harus memaksa, harus tertulis minggu depan. Nanti dia langsung katakan mediator, nanti dari pihak tergugat silakan jawab lagi, tertulis lagi. Berarti kan menunggu waktu 30 hari. Lama. Nah, sedangkan jangan-jangan ini biarlah sidang ini sampai 30 hari. Tapi pra peradilan tidak sampai 30 hari nanti. Nah, jadi bolehlah kami kecewa nggak apa, tapi semangat tidak boleh kendor, dan besok kami pastikan kami daftar gugatan permohonan pra peradilan. Nggak apa-apa, tenang aja. Masih banyak jalan menuju Roma. Sangat yakin, Bang, untuk pra peradilan, Bang? Oh, sangat yakin. Sangat yakin ya. Kenapa teramat sangat yakin? Gampang aja ya. Kalau orang mengatakan bahwa kami ini cari-cari atau pansos dan sebagainya, oh ngeri bos. Yang kami hadapi ini adalah Kapolri ya. Di Mabes Polri itu orang-orang pintar, banyak dokter, banyak orang-orang hukum. Kalau kami tidak memiliki dalil yang cukup kuat, ya, kami pasti akan dipermalukan, baik di luar maupun di dalam persidangan. Tapi, dan kami sudah mengkaji, kami sudah menganalisa tadi. Bahkan tadi sempat kami praktekkan. Anggap kalian ini sebagai pengacaranya Kapolri, saya sebagai penggugat, apa yang kalian jawab? Dan ternyata mereka juga kehabisan akal juga untuk menjawab. Nah, kami kami pengen menguji. Kami pengen menguji, mungkin ya, dari pihak Mabes Polri kan banyak yang hebat-hebat juga, banyak yang pintar-pintar juga. Nah, jadi nanti kami menguji, kami hanya ingin mempertanyakan kepada pihak kepolisian. Kami minta bukti bahwa ke-6 handphone yang disita oleh Polda Jawa Barat, tolong dibuktikan apa kaitannya dengan kejahatan yang dilakukan dengan 8 terpidana. Bang, satu pertanyaan. Mungkin ada pesan khusus buat Pak Kapolri ataupun Polda Jawa Barat, Bang? Pesan khusus? Ya. Nah, pesan khususnya gini ya. Terkait dengan seluruh perkara yang muncul sekarang nih ya, saya memiliki pendapat begini. Jika
terjadi ketidakadilan di suatu wilayah, pasti akan mengancam di seluruh wilayah. Jadi kalau seandainya ada ketidakadilan di wilayah Jawa Barat, ini akan mengancam keadilan seluruh Indonesia. Ya kan? Nah, saya ulangi lagi nih. Kalau ya ketidakadilan muncul di satu wilayah Indonesia, pasti akan mengancam keadilan di seluruh Indonesia. Karena ketidakadilan muncul nih. Berawal dari ketidakadilan muncul di Jawa Barat, ya. Ini kan ketidakadilan nih, muncul di Jawa Barat. Ketidakadilan terjadi di satu wilayah akan mengancam keadilan di seluruh Indonesia. Sekarang wilayah lain. Sekarang nih ada perkara di Rokan Hilir. Wah, itu ada Florentina kalau nggak salah. Teriak-teriak dia, manggil nama Pak Kapolri. Ada perkara di Soreang yang kami tangani sekarang nih. Nah, ini advokat utamanya. Jadi di Soreang ini ada 4 terpidana dugaan sangat kuat sekali salah tangkap juga. Ya, bahkan ada anak pemain sepak bola di situ, Salman Al-Farisi. Nah, inilah muncul di Soreang, muncul di Rokan Hilir, muncul di Lampung, muncul lagi nih di Bekasi nih sekarang nih. Di Bekasi Pak Alek, Pak Riko yang sidang sempat telanjang bulat. Nah, artinya ketika muncul ketidakadilan di satu wilayah akan mengancam keadilan di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kalau ditanya apa pesan saya terhadap Pak Kapolri dan Kapolda Jawa Barat, ya, terkait dengan perkara-perkara hukum yang muncul ke permukaan, ya, yang ada di Indonesia ini, masyarakat terbagi menjadi 2. Ada di kelompok kanan orang-orang yang berjuang sekuat tenaga, ya, sekuat tenaga agar apa? Agar kebenaran terungkap. Tapi di kelompok kiri orang sekuat tenaga. Sini dikit. Lanjut Bang. Oke, ya pesan saya nih ya pesan saya nih terkait dengan perkara-perkara yang sekarang mencuat ke permukaan, ya, yang sekarang menjadi perhatian publik yang sangat luas, ya. Ada kelompok yang berdiri di sebelah kanan, ya, kelompok ini adalah orang-orang yang berjuang sekuat tenaga, berusaha agar dapat mengungkapkan kebenaran. Tapi di sebelah kiri juga ada kelompok yang berusaha juga berjuang sekuat tenaga untuk menyembunyikan kebenaran. Nah, pesan saya dan harapan saya, Pak Kapolri dan Pak Kapolda dan seluruh Kapolda-Kapolda yang ada di Indonesia ini, mereka kami doakan berada di sebelah kanan, bergabung dengan orang-orang, ya, kelompok orang-orang yang berjuang, berusaha sekuat tenaga, menggunakan hartanya, menggunakan ilmunya, menggunakan jabatannya, menjadi orang-orang yang berjuang untuk mengungkapkan kebenaran. Nah, ini pesan saya kepada Pak Kapolda Jawa Barat, pesan saya kepada Pak Kapolri, ya, jangan sampai mereka berada di kelompok sebelah kiri, orang-orang yang menyembunyikan kebenaran. Nah, saya berharap dan berdoa supaya mereka sehat, mereka mendapatkan hidayah, mereka sadar, dan mereka berada di kelompok orang-orang yang berjuang, berusaha sekuat tenaga menggunakan jabatannya, harta, ilmu, pengetahuannya, kecerdasannya, menjadi orang yang berusaha mengungkapkan kebenaran agar lahirlah keadilan. Bang, peradilan alasan dicoba ini tetap lanjut atau gimana? Oh, lanjut. Perkara sekarang tidak akan pernah kami cabut. Pra peradilan tetap kami daftarkan. Kenapa? Begini ya, saya berharap begini ya, jangan sampai nanti khususnya Pak Kapolri ini, ya, saya berdoa agar Pak Kapolri ini menjadi aparat penegak hukum yang terhormat. Agar apa? Agar putusan-putusan Pak Kapolri ini, Pak Sigit ini selalu membuat putusan-putusan yang terhormat. Karena beliau sebagai penegak hukum yang terhormat. Nah, sehingga ya gugatan kami yang kami daftarkan di pengadilan ini menguji apakah Pak Kapolri ini benar-benar sebagai penegak hukum yang terhormat atau yang tidak terhormat. Kami uji di sini, ya. Tapi kami berdoa agar supaya Pak Kapolri dan seluruh jajarannya menjadi penegak hukum yang terhormat. Karena kalau penegak hukum yang terhormat pasti akan mengeluarkan putusan-putusan yang terhormat. Dan menjadi garda terdepan ya dalam kasus Pina ya. Jadi pihak kepolisian ini ya, tidak ada pelayanan masyarakat yang 24 jam kecuali polisi. Jadi sebagai ujung tombak awal penegakan hukum dalam mengungkapkan kebenaran ada di pihak kepolisian. Sebagai penegak hukum, ya kami berdoa, ya berharap, ya
selalu berdoa agar penegak-penegak hukum ini menjadi penegak hukum yang terhormat. Kalau penegak hukum ini sudah terhormat, saya yakin ya kita semua ini terpanggil ya agar bisa mendorong masyarakat memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi. Tapi masyarakat bisa menjadi orang yang memiliki kesadaran hukum yang cukup tinggi ini tergantung penegak-penegak hukumnya. Kalau penegak-penegak hukumnya memberikan contoh ya, menjadi penegak hukum yang baik, menjadi penegak hukum yang terhormat, saya yakin masyarakat pasti percaya 100% kepada penegak hukum dalam mengungkapkan kebenaran. Masyarakat nggak perlu lagi jadi netizen yang menyerang penegak hukum atau kritik-kritik, nggak perlu lagi. Kenapa? Karena luar biasa 100% percaya sama penegak hukum. Tapi kalau seandainya masyarakat tidak percaya dengan penegak hukum, putusannya tidak dipercaya, kerjanya tidak dipercaya, ucapannya tidak dipercaya, bagaimana kita bisa memberikan penghormatan terhadap hukum kalau penegak hukumnya tidak terhormat? Kan simpel aja. Nah, jadi pesan saya begitu aja. Ya, saya berdoa ya, kita semua berdoa pasti. Berdoa seluruh penegak hukum, bukan hanya advokat, bukan hanya polisi, bukan hanya jaksa, seluruh penegak hukum. Mau advokat, mau polisi, mau jaksa, mau hakim, itu penegak hukum semua. Mudah-mudahan penegak hukum di Indonesia menjadi penegak hukum yang terhormat. Agar ucapannya terhormat, putusannya terhormat, ya, seluruh apa yang dia keluarkan terhormat. Kenapa sih Bang masih kekeh buat ngebuka CCTV dan alat bukti lainnya, padahal di PN sendiri lo udah menerima yang nggak lo mau nih Bang? Iya begini, sekarang begini ya, kan tadi saya katakan impian kita kan menjadi hukum ini jadi terhormat kan. Nah kalau seandainya ya depan mata kepala kita sendiri ada ketidakadilan, saya tidak mau, ya kami semua nih, bukan saya aja, kami semua di sini para advokat tidak mau menggunakan profesi kami sebagai advokat ini keluar dari rumah, kita tanda tangan sama klien, cari uang, pulang udah tidur, ya. Nah, besok lagi kalau saya ada ketemu sama klien yang dibayar, tanda tangan puasa, bela perkara dapat duit, pulang. Nah, begitu ada perkara depan mata kepala kita ada ketidakadilan, bukan urusan kami kok. Emangnya mereka bayar? Emangnya orang Cirebon itu saudara kami? Emang apa hubungan sama kami? Kami tidak mau menggunakan seperti itu. Profesi hukum kami ini benar kami gunakan untuk hidup kami, cari makan untuk anak istri kami. Tapi ketika depan mata kepala kami ada ketidakadilan, kami juga harus menyuarakan. Makanya simpel kalau orang nanya, Bang, legal standing abang apa bang? Bang, ini salah alamat bang. Abang harus dapat kuasa, harus ini segala macam. Orang-orang yang begitu jangan banyak tanya. Sebelum kalian nanya-nanya kami ya, tanya tuh sama netizen. Kenapa netizen tuh ribut aja di media? Ya, ribut aja menyuarakan kebenaran. Tanya sama netizen, punya kepentingan apa netizen terhadap penegakan hukum? Punya nggak netizen kepentingan terhadap penegakan hukum? Punya nggak kepentingan netizen terhadap keadilan? Punya nggak kewenangan masyarakat netizen ini mengkontrol kerjanya kepolisian? Nah kalau masyarakat netizen ini aja punya hak ya untuk mengontrol kerja polisi, punya hak dalam penegakan hukum, punya kepentingan dalam keadilan, punya kepentingan dalam kemanusiaan, apalagi kami yang advokat secara tegas dinyatakan penegak hukum dalam undang-undang. Kami advokat nih penegak hukum, punya kepentingan nggak terhadap penegakan hukum? Pasti punya kepentingan terhadap penegakan hukum. Inilah kalau ditanya, kenapa kok kami melakukan gugatan, kenapa kok kami gugat lagi dan sebagainya? Karena kami punya kepentingan terhadap penegakan hukum. Itu jawabannya.